Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani Syarani, NPM 19012010039 dari kelas Aplikasi Manajemen Terpadu D. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul manufaktur, persediaan, siklus penjualan, dan laporan keuangan dari PT Bulan Sabit. PT Bulan Sabit bergerak di bidang industri makanan dan minuman atau food and beverage. Di sini saya sebagai General Manager yang telah memimpin salah satu perusahaan cabang yang berada di Sulawesi selama 3 bulan terakhir. Selanjutnya, terdapat 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. Yang pertama, menentukan produk yang akan dibuat. Yang kedua, mendaftarkan list bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, memesan bahan baku yang diperlukan. Yang keempat, mendata dalam inventory bahan baku yang dipesan. Dan yang kelima, atau yang terakhir, pemantauan stok. Di sini, produk yang saya jual adalah cookies dan es krim. Selanjutnya, saya akan melakukan persediaan bahan baku dan persediaan produk menggunakan aplikasi Odoo. Yang pertama, kita buka aplikasi Odoo, lalu klik bagian inventory. Di bagian inventory sudah terlihat 2 produk yang akan terjual dan beberapa bahan baku yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Lalu kita ke bagian manufaktur. Di sini kita akan memproduksi produk yang akan kita jual dengan bahan baku yang tersedia tadi. Kita mulai dengan klik create. Setelah klik create, lalu tampilan yang muncul adalah seperti ini. Di sini kita bisa memasukkan nama produk, lalu jumlah produk yang akan diproduksi, dan bahan baku untuk memproduksi produk tersebut. Setelah mengisi semuanya, kita bisa klik confirm. Lalu tampilan yang muncul akan menjadi seperti ini. Kita bisa klik mark as done untuk menandakan bahwa proses produksi telah selesai. Dan status akan berubah dari to close menjadi down. Setelah itu kita bisa klik save di bagian pojok kiri atas. Lalu kita bisa lihat pada bagian produk, di sini terlihat bahwa quantity telah berubah. Kita bisa lihat dari cookies yang tadinya 100 unit sekarang berubah menjadi 101 unit, yang berarti telah bertambah dari proses produksi yang dilakukan tadi. Lalu untuk es krim yang tadinya 50 unit sekarang berubah menjadi 51 unit. Lalu untuk bahan baku juga sudah terlihat quantity telah berkurang karena sudah terpakai untuk proses produksi. Lalu setelah kita selesai proses manufacturing, dan selanjutnya kita akan masuk ke proses inventory. Kita mulai menyimpan persediaan produk melalui opsi receipt. Nah, opsi ini berfungsi untuk mendata barang yang masuk ke persediaan. Cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah klik receipt. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bisa memasukkan nama produk dan jumlah produknya. Setelah kita isi, kita bisa klik validate. Setelah klik validate, kita dapat lihat bahwa status telah berubah menjadi down. Dan kita bisa klik save untuk menyimpannya. Setelah itu kita memasukkan produk yang kedua, yaitu es krim. Di sini cara masih sama seperti yang sebelumnya. Kita bisa mengisi nama produk dan jumlah produk. Setelah itu kita klik validate dan kita bisa klik save. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap penjualan. Lalu di sini terdapat beberapa data yang harus diisi terlebih dahulu sebelum melakukan penjualan. Yang pertama ada company data, lalu quotation layout, lalu order confirmation, dan simple quotation. Nah, pada company data kita dapat memasukkan data alamat perusahaan, lalu nomor telepon, dan email. Lalu kita bisa klik apply. Dan pada quotation layout, kita bisa memilih layout seperti apa yang kita mau. Terdapat berbagai macam pilihan, yaitu yang pertama ada like,
lalu ada box dan bold, lalu yang terakhir ada stripe. Lalu kita juga bisa memilih menggunakan font apa yang akan kita gunakan, dan kita bisa memasukkan logo company. Setelah dirasa cukup diisi semua, bisa klik save. Kemudian pada order confirmation kita dapat memilih pembayaran yang dapat kita lakukan. Terdapat beberapa pilihan. Yang pertama electronic signature, PayPal, credit card, atau order payment dan custom payment instruction. Lalu kita bisa mengisi nama bank, lalu nomor bank account. Untuk mendata penjualan, kita bisa klik create di pojok kiri atas di bagian menu utama penjualan. Lalu kita bisa mengisi informasi terkait dengan penjualan produk seperti nama customer, lalu tanggal kadaluarsa transaksi, metode pembayaran yang dilakukan, apakah secara cash atau kredit, dan produk yang dibeli, dan juga harga jual produk tersebut. Di sini dapat diketahui bahwa terdapat penjualan kepada customer yang bernama Yana yang membeli produk cookies sejumlah 50 biji dengan harga per bijinya 12.000. Di mana pembayarannya dilakukan secara tunai dengan total pembayaran Rp600.000. Kemudian kita bisa klik confirm setelah semua data telah sesuai. Nah, dapat kita lihat bahwa status aktivitas penjualan telah berubah menjadi sales order. Nah, karena customer melakukan pembelian secara tunai, maka kita berhak membelikan faktur atau invoice dengan create invoice. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Terdapat beberapa pilihan. Di sini saya memilih regular invoice, lalu klik create and view invoice. Lalu invoice akan muncul dari transaksi yang telah dilakukan. Setelah itu kita dapat klik confirm setelah invoice sudah sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Setelah klik confirm, status aktivitas akan berubah menjadi posted. Di sini kita bisa klik register payment untuk melanjutkan pembayaran yang dilakukan. Lalu di sini kita bisa memilih cara pembayarannya, bisa melalui cash atau bank transfer. Di sini saya melalui cash. Jika sudah terpilih, bisa kita klik create payment. Nah, jika pembayaran telah berhasil, maka akan terdapat tanda berwarna hijau di sebelah pojok kanan dengan bertuliskan in payment. Pada invoice transaksi tunai berarti pembayaran telah berhasil. Lalu pada transaksi yang selanjutnya yaitu customer membeli ice cream. Di sini pembayaran yang diminta yaitu melalui kredit, yaitu dalam jangka waktu 30 hari. Mekanisme pembayarannya masih sama dengan pembayaran tunai dengan memasukkan informasi nama customer terlebih dahulu, lalu produk yang dibeli dan kuantiti produk yang dibeli. Jika sudah terisi semua data-data yang diperlukan, maka kita dapat mengklik confirm. Setelah 30 hari customer telah membayar secara keseluruhan, kita dapat mengklik register payment. Setelah kita klik register payment, lalu yang muncul adalah gambar seperti ini. Berarti di sini customer telah membayar secara lunas dan terdapat tanda warna hijau pada pojok kanan dan tulisan in payment. Selanjutnya di sini dapat kita lihat order Riana Syarani sudah sukses dan sudah terbayarkan. Lalu selanjutnya kita masuk pada tahap laporan keuangan. Di sini kembali kepada menu awal Odoo, lalu kita memilih yang accounting. Lalu setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Di sini kita dapat melengkapi data yang diperlukan seperti accounting period, chart of account, taxes, atau bank account. Setelah itu kita bisa klik reporting, lalu pilih yang profit and loss untuk melihat laba rugi perusahaan.
Lalu setelah kita klik profit and loss, akan muncul tampilan seperti ini yang menunjukkan profit and loss perusahaan. Akuntan juga dapat memilih file yang akan di-download, yaitu berupa PDF atau file Excel. Sekian penjelasan dari saya selaku General Manager dari PT Bulan Sabit mengenai modul manufaktur, persediaan, siklus penjualan, dan laporan keuangan PT Bulan Sabit. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata atau dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.